Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Syukur alhamdulillah sahabat ya, kita masih berjumpa lagi. Tetap doa saya buat kalian semua, semoga kalian tetap diberikan kesehatan, baik secara jasmani maupun rohani, juga diberikan keselamatan serta dilancarkan rezekinya yang lancar, yang halal barokah. Ketika kita semua mendapatkan kesulitan, entah itu kesulitan yang nyata maupun yang samar, entah itu kesulitan yang berat maupun yang ringan, semoga lekas ditemukan solusi yang terbaik. Itu doa saya, harapan saya buat kalian semua, wabil khusus yang sudah bergabung, yang sudah subscribe di channel Ruang Batin tanpa terkecuali. Amin 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 ya rabbal alamin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat uploadan terbaru ataupun recording terbaru ya. Tepatnya saya mulai, kalau harinya saya mulai hari Jumat, hari Sabtu sampai batas waktu hari Minggu ya. Katakanlah 3 hari ke depan. Kalau tanggalnya tanggal 15, tanggal 16 sampai batas waktu tanggal 17 ya. Untuk temanya sendiri saya akan membuat sebuah tema ataupun mengambil sebuah tema ya. Nanti saya akan bacakan ya. Inilah sinyal dari semesta buat kalian. Sekali lagi untuk temanya, inilah sinyal buat kalian dari semesta. Tentunya kita lihat secara zodiak. Nah, perlu saya jelaskan sedikit, ketika saya mengatakan inilah sinyal dari semesta, ya berarti kan ada faktor ya, ada baik ataupun ada hal buruk kan, seperti itu. Nah, ketika nanti muncul sinyal baik, ya syukuri saja sobat ya. Syukuri, aminkan, karena ucapan adalah doa. Ketika itu muncul, nantinya muncul sinyal yang buruk, ya jangan kecewa, jangan bersedih, jangan takuti, tapi apa? Tapi kita harus berusaha untuk mengubah, kan seperti itu ya. Mengubah sinyal yang buruk itu bagaimana caranya untuk menjadi suatu kebaikan ataupun suatu keberhasilan dalam hidup. Kira-kira seperti itu ya. Oke ya. Mungkin ketika kalian masih bingung, ya silakan ditonton, disimak, jangan di skip ya, agar tidak terjadi salah untuk memahami ya sobat ya. Untuk poin terakhir, sering saya selalu mengatakan apapun uploadan reading yang terbaru saya itu semua bersifat prediksi, bersifat terawang, juga bersifat general reading. Artinya energinya itu luas mengaca, nggak tahu nanti yang ketarik energinya siapa. Yang jelas yang saya tembak zodiak kalian. Ketika ada tepat, ada resonate, ya syukur alhamdulillah, amin kan, karena ucapan adalah doa. Nah, ketika tidak ada tepat, tidak ada resonate, ya jangan bersedih, jangan kecewa sobat ya. Karena ini kan bersifat luas, saya nggak tahu nama kalian, dan seperti itu. Nah, beda lagi ketika kalian ingin jawaban kepastian, ya silakan konsul secara pribadi ataupun secara privat dengan saya. Dengan demikian saya bisa mengetahui sedikit info dari kalian, itulah yang akan bisa saya fokuskan ketika buat yang konsultasi, akan mendapatkan jawaban yang lebih akurat. Karena alhamdulillah sampai selama ini yang konsultasi secara privat ataupun secara pribadi banyak yang akurat sobat gitu loh jawabannya gitu ya. Next, lanjut sobat ya, setelah zodiak Pisces, tapi akan saya tarik dulu energi kalian, semoga bisa selaras ya. Oke, kita lihat setelah Pisces. Di sini ada zodiak Aquarius, artinya zodiak Aquarius akan kita tarik energinya, akan kita bacakan.
Oke, kita lihat untuk asmara Aquarius ya. Aquarius kartu asmara, kartu utama kan muncul petunjuk Three of Cup, ada 3 orang memegang cup ya, 3 wanita memegang cup. Dikonfirmasi sama kartu Five of Wands, 5 tongkat saling menyerang. Ini kalau saya tangkap energi dari zodiak Aquarius ya, dimana gini ya, kalau saya tangkap sih awalnya bagus ya, mungkin ada suatu kestabilan secara kebahagiaan, keharmonisan ya, saling pengertian, saling menyayangi. Ini kelihatannya bagus ya, berjalan sesuai keinginan kalian. Gitu loh, ada suatu harapan, mungkin adanya suatu pertemuan-pertemuan. Entah kenapa tiba-tiba ya berjalan seiringnya waktu. Ini tiba-tiba kelihatannya di sini seperti apa ya, ada suatu masalah gitu loh, sehingga membuat beban berat sama kalian. Ada suatu masalah di mana ada suatu problem ya, akhirnya asmara kalian kurang stabil lagi. Ya, yang tadinya baik, bagus ya, ini kelihatannya ada suatu kegoyaan di sini. Ada suatu konflik, ada suatu situasi yang memanas. Cuman di sini Aquarius tetap harus disuruh tetap sabar, sikapi dengan bijak ya di sini. Kira-kira di situ kuncinya ya. Jadi sekali lagi awalnya bagus, tiba-tiba ada masalah. Ya mungkin ada suatu, bisa saja ada suatu unsur fitnaan, ada suatu salah paham di sini. Karena saya menangkap di sini apa ya? Masalah yang terjadi yang menghantam kalian itu di faktor asmara katanya bukan alami gitu loh, tapi ada suatu yang dipaksa sama pihak ketiga. Ada suatu pengiriman energi yang negatif sehingga asmara kalian yang semula baik ini kacau gitu loh. Seperti itu ya sobat ya. Oke, nanti akan saya deteksi di segmen terakhir ya. Kita lanjut di pekerjaan ataupun karir dulu. Aquarius, kartu utama kalian pekerjaan muncul petunjuk King of Pentacles. Ada prajurit naik kuda memegang koin ya. Dikonfirmasi sama kartu The Hermit. Pak tua berjalan di gelap malam membawa tongkat sama lampu. Ini kalau saya tangkap energi dari zodiak Aquarius ya. Ini kelihatannya secara energi kartu sih mungkin kalian di sini saya merasakan bahwa yang sahabat yang mempunyai zodiak Aquarius ini energinya terbaca bahwa kalian tuh adanya suatu pandangan sobat gitu loh, adanya suatu mungkin pemikiran ke depan ataupun langkah ke depan ataupun pandangan ke depan. Kalian itu sedang berpikir gitu loh, nanti bagaimana langkah selanjutnya tentang pekerjaan saya, apakah ketika saya diamkan itu akan merugikan saya. Nah, ketika saya ada masalah, apakah saya harus diam? Apakah saya harus berani mengambil suatu sikap, biarpun itu beresiko? Nah, itu yang sedang kalian pikirkan di sini. Itu sebagai contoh saja gitu loh. Jadi intinya sahabat Aquarius ini katanya banyak yang apa ya, ingin adanya suatu pencapaian di sini. Makanya kalian ada suatu pandangan ke depan gitu loh. Ya saya rasa sih bagus ya. Cuman saya rasa di sini kenapa kok Aquarius ini adanya suatu pandangan ya. Padahal apa ya, bisa dikatakan masalah pekerjaan, masalah karir ya itu memang sudah kalian dalami gitu loh. Cuman kenapa kok kalian masih ada suatu pandangan? Artinya apa? Artinya kan pekerjaan kalian itu belum ada suatu kestabilan di situ. Makanya kartu konflik mengatakan muncul The Hermit. Artinya masih ada suatu liku-liku, masih ada suatu jalan yang terjal yang harus kalian lewati, yang harus kalian selesaikan di sini. Gitu loh. Nah, cuman kartu saran The Hermit mengatakan ketika sahabat Aquarius ini belum bisa menemukan kestabilan ya secara pencapaian target, terwujudnya harapan impian, bahkan kesuksesan keberhasilan, saran saya di sini apa ya, harus tetap bersabar, harus tetap semangat, dan juga tak kalah pentingnya kalian harus ada suatu pendekatan di sini sama Sang Maha Kuasa. Doa, ikhtiarkan ya sama orang-orang di bidangnya juga. Siapa tahu memberikan solusi di sini, karena jelas ya The Hermit ini akan bisa disikapi, akan bisa menemukan solusi ketika pemikiran kita menjadi dewasa sobat gitu. Energi rasa kita menjadi peka secara batinia, intuisi, feeling peka gitu loh. Cari solusi pasti akan ketemu. Netralkan itu semua. Biar apa? Ada suatu pencapaian di sini, bukan hanya sekedar pandangan ke depan gitu loh. Seperti itu ya. Biar ada kesuksesan untuk sahabat Aquarius. Lanjut dulu di faktor keuangan. Kartu utama kalian Aquarius muncul petunjuk The Devil. Ada sepasang kekasih di rantai, belakangnya ada ada iblis ataupun setan ya. Dikonfirmasi sama kartu Seven of Cup, 7 cup ya, ada seorang memandang cup di atas awan kecil ya. Ini kalau saya tangkap energi dari zodiak Aquarius ini kenapa ya? Mungkin bisa saja ya, khususnya di 3 hari ke depan ini Aquarius sedang mengalami suatu hambatan di sini. Mungkin yang sudah deal-dealan, ini contoh ya. Mungkin kalian yang sudah disanggupin keuangan, ini contoh sekali lagi. Yang merasa deal-dealan ini kelihatannya bisa batal di sini. Bisa ada suatu pengencelan di sini.
Karena apa? Jelas ada suatu tembakan black magic dari orang toksik yang menembakkan energi negatif, yaitu black magic membuat aura kalian tertutup. Makanya di sini banyak hambatan, banyak pembatalan, banyak pengencelan, banyak godaan. Situasi yang memanas di sini, sobat. Itu loh. Keuangan kalian serasa tidak lancar, tidak seperti dulu. Pemasukan kalian, jangankan yang besar, yang kecil aja, keuangan kalian pemasukan ini kelihatannya juga banyak tersendat-sendat gitu. Kenapa kok saya mengatakan seperti itu? Karena jelas, atau kalian juga mengatakan hampir energinya sama. Jadi kalian adanya suatu keinginan, adanya suatu cita-cita lah, lamunan apalah itulah. Ya. Bahwa apa? Ini menunjukkan bahwa masalah keuangan ini harus ditangani dengan serius untuk Aquarius gitu loh. Biar tidak menjadikan sebuah angan-angan semata, tidak menjadi hayalan semata. Karena di sini menggambarkan banyak cup kan. Ini isinya kan berbagai macam ini cup ini. Ada 7 tapi isinya kan berbagai macam. Ini menunjukkan bahwa apa ya, angan-angan kalian, renungan kalian, pemikiran kalian menunjukkan bahwa kalian ingin stabil di situ. Mungkin akan bisa memenuhi kebutuhan kalian, mencukupi keinginan kalian, kan di situ letaknya. Ya kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena jelas kok kenapa kok masih belum tersampaikan. Ya, karena ada suatu penutupan energi, sobat, tembakan black magic. Nah, seperti itu ya. Sekarang saya akan mencoba untuk mendeteksi. Ya, setelah saya deteksi secara penerawangan ya, kalau untuk masalah asmara ya, ini sinyal yang akan kalian dapatkan dari semesta bisa dikatakan ini 50-50 ya. Kalian masih diuntungkan ya. Biarpun kartu kalian mengatakan di sini ada suatu hal masalah apa ya, pertikaian, masalah konflik, kalian masih diuntungkan. Ya inilah ya, bisa dikatakan terkadang semesta itu membantu dengan cara yang kita tidak sadari gitu. Makanya di sini ada suatu 50-50, kalian masih diuntungkan. Jadi bisa dikatakan khususnya di 3 hari ke depan yang ada konflik bisa damai, bisa kembali dingin, bisa harmonis lah katakanlah seperti itu. Nah, yang 50% lagi kelihatannya masih diliputi rasa kekacauan ya, Pak. Masih ada suatu problem yang harus kalian selesaikan di sini. Jadi masih belum beres masalah kalian, masih ada situasi yang memanas. Ya mau nggak mau satu-satunya jalan ya harus ada suatu penetralan, harus ada suatu kesabaran juga di sini. Nah, seperti itu ya. Untuk masalah pekerjaan, kalau pekerjaan sih saya rasa di sini apa ya? Katanya sih ya ada sedikit penurunan untuk Aquarius ini saya rasakan ya setelah saya deteksi secara penerawangan ini supaya kebanyakan komunitas yang mempunyai energi dari zodiak Aquarius ini kelihatannya banyak stuck gitu loh. Istilahnya kalau saya mengatakan terlalu turun sih tidak begitu juga gitu. Mungkin stuck ya, diam, adanya suatu kestabilan. Tapi tidak bisa berkembang di sini karena masih ada suatu angan-angan yang belum diperjuangkan gitu loh. Jadi masih ada suatu pemikiran, langkah ke depan, pandangan ke depan, tapi masih belum bisa kalian perjuangkan di sini. Mungkin ada beberapa faktor yang membuat ganjalan. Nah, makanya saya tadi mengatakan ketika kalian apa ya, tidak bisa menangkap energi rasa, sobat, tidak bisa menyelesaikan secara secara batinia, secara intuisi, ini akan kesulitan kalian. Karena kalian tertembak gitu loh. Saran saya di netral ya untuk Aquarius ya. Meskipun apa ya, ini kelihatannya terbaca masih cukup stabil lah ya, gitu loh. Oke, lanjut. Untuk masalah keuangan ya. Setelah saya deteksi secara penerawangan sinyal yang diberikan semesta buat kalian di sini kelihatannya apa ya, kurang bagus ya ataupun kurang baik, akan ada suatu ketidakenaan lah buat kalian masalah keuangan. Ada suatu penutupan di sini, ada suatu pengancelan di sini. Sering saya mengatakan sahabat, ketika tertembak di satu titik ya, gitu loh. Contohnya kalian Aquarius, ada yang tertembak di asmara, tertembak di keuangan. Nah, ketika itu kalian biarkan ini akan merambat gitu loh. Nah, sering saya juga mengatakan ketika kalian tahu doanya, tata caranya, ya silakan dinetralkan sendiri sahabat. Intinya biar aura kita bisa terbuka itu aja, biar bisa bagus gitu. Nah, ketika kalian itu merasa kesulitan, ya tidak ada salahnya kita cari orang-orang di bidangnya, kita sharingkan, kita konsultasikan seperti itu. Ya. Biar mendapat masukan solusi agar aura bisa terbuka. Kan seperti itu ya. Jadi jelas ya ini untuk masalah keuangan Sagittarius harap waspada di 3 hari ke depan kelihatannya akan ada suatu
perubahan maksud saya, yang mungkin ya kurang bisa membuat kalian senang di sini. Sulit ya, ada penggagalan di sini. Seperti itu ya. Ya, harus ditangani serius ini untuk Aquarius ya. Biar bagus, ini energinya sangat gelap ya. Gitu. Oke ya, untuk sahabat Aquarius ya, tetap pembacaan yang baik, jadikan semangat, motivasi, syukuri, aminkan, karena ucapan adalah doa. Yang kurang baik jangan takuti, tapi hadapi masalah, jangan lari dari masalah, agar kita lebih selamat, lebih waspada, lebih berhasil lagi ke jenjang selanjutnya. Apapun informasi berita dari saya, intinya percaya tidak percaya saya kembalikan lagi sama kalian, karena kalian sendiri yang menyikapi, yang menilai, dan yang merasakan apapun yang sudah saya informasikan sobat. Biar tidak ada rasa saling menyalahkan ya, sikapi dengan bijaksana, karena ini kan bersifat luas, saya nggak tahu nama kalian. Nah, kan seperti itu ya. Di segmen terakhir sering saya selalu berpesan, ketika kalian dihantam masalah dan itu di luar logika ya, ketika kalian tidak mau bisa-bisa hancur-hancuran ya, minimal harus segera ditindak gitu loh, harus ditanggulangi sobat. Karena sudah banyak sekali yang mungkin mengabaikan ya, tidak dihiraukan ya. Akhirnya apa? Ada suatu penurunan yang luar biasa, banyak konflik, habis-habisan, hancur-hancuran, baru ada suatu pembukaan aura. Jangan sampai kita terlambat. Ketika itu terlambat akan sulit untuk cepat membuka, seperti itu. Ya, seperti itu. Nah, yang jadi pertanyaan, bagaimana cara untuk menanggulangi itu semua? Karena ini kan di luar logika yang mudah. Satu, kuatkan pendekatan doa sama Sang Maha Kuasa juga. Nomor dua, lakukan langkah tahap ikhtiar, sobat. Cari orang-orang di bidangnya, siapa tahu mereka memberi solusi, memberi petunjuk, akhirnya aura kalian bisa terbuka, jadi kepositifan, kersikan itu akan lancar masuk gitu loh. Karena jelas nasib seseorang tidak akan pernah bisa berubah ketika orang itu tidak mau mengubahnya sendiri. Minimal ada suatu perjuangan, ada suatu usaha dan ikhtiar. Ketika itu kita sudah lakukan, kunci terakhir kita harus yakin sobat gitu loh, bahwa nasib juga akan berubah karena kita juga mau mengubah nasib itu sendiri. Nah, kan seperti itu ya. Oke ya, sekali lagi untuk sahabat Aquarius, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Sahabat Aquarius harus tetap semangat, apapun itu semoga manfaat. Saya Dani Kasyaf, mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.